dan 9. Kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 Korintus di ayat 6 dan ayat 9. Kita akan belajar 2 ayat ini. Tapi sebelum itu kita akan baca bersama-sama secara serempak. Kita baca kuat-kuat di 1 Korintus, di 2 Korintus 1 ayat 6 ayat 6, 2 Korintus ayat 6 dan 9. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan baca serempak. Saya akan baca perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu ucapan syukur. Kalau sudah mendapat, kita akan baca bersama-sama 3 ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk menghibur kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan dengan sabar derita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Ayat 9, 3. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama di bawah satu topik atau satu judul, yaitu bagaimana menghadapi masa-masa sukar. Bagaimana kita menghadapi masa-masa yang sukar. Pada zaman sekarang ini, saya rasa banyak sekali kita menghadapi banyak hal-hal yang sukar dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita membaca firman Tuhan di mana Rasul Paulus dia menulis suratnya yang kedua kepada umatnya di Korintus atau jemaatnya di Korintus. Dia mengucap syukur karena dia merasa di masa-masa sukar dia ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada keselamatan yang Tuhan buat, ada penghiburan yang Tuhan taruh. Jadi dia merasa bahwa merasakan berlimpah-limpah penghiburan yang dia terima dari Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Jadi jemaat Tuhan, di sini kita melihat ada salah satu contoh dalam kitab suci di mana saat Paulus itu berada di dalam penjara. Jadi di mana saat Paulus berada di dalam penjara, ia tidak bertindak bagaikan jagoan, atau dia tidak bertindak bagaikan seorang Superman, atau dia tidak bertindak sebagai seorang preman, atau dia tidak bertindak sebagai seorang yang kuat. Ya, kita melihat bahwa cerita-cerita Paulus itu pada zaman lalu itu, Paulus itu seorang pembunuh. Jadi seorang pembunuh, seorang yang suka seorang yang suka menyiksa. Jadi kita membaca pada 2 Korintus 1 ayat 6 dan 9, di situ bagaimana dia memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada jemaat di Korintus. Ini surat dia yang kedua. Dia memberikan kepada jemaat di Korintus bahwa dia mengatakan walaupun dia banyak menerima masa-masa sukar, tapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi salah satu contoh saat dia waktu di penjara, dia itu tidak menggunakan dia punya kekuatan fisik. Dia tidak menggunakan dia kekuatan fisik. Pasti dia kalau mau dilihat dia pasti punya badan yang besar, badan yang kekar, badan yang pokoknya kalau kita lihat itu preman-preman itu pasti badan-badan yang bodyguard. Mereka punya badan-badan itu terlalu berotot, kuat. Jadi kita bisa melihat dari cerita Paulus, dari latar belakang dia sebelum dia bertobat, dia itu orang yang suka membunuh. Dia itu orang yang suka
menyiksa atau suka menyiksa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi dia dikatakan dia mantan penjahat atau mantan buronan. Kalau sekarang yang kita kenal yaitu preman-preman, atau kita kenal itu orang-orang yang suka todong-todong orang begitu, orang-orang jahat. Jadi tetapi setelah Paulus itu bertobat, Tuhan tangkap dia mulai menjalankan pelayanannya, memberitakan nama Yesus. Dia mengalami banyak sekali masa-masa sukar di dalam dia punya hidup. Jadi dia punya hidup itu penuh dengan masa sukar. Salah satu contoh yaitu saat waktu Paulus ini berada di dalam penjara. Jadi Paulus itu berada di dalam penjara itu, dia tidak bertindak bagaikan jagoan, atau dia tidak menggunakan dia punya fisik yang besar itu untuk melawan penjaga-penjaga penjara. Dia tidak jadi Superman untuk lawan mereka semua, atau dia tidak pakai dia punya kekuatan untuk dia kalau dia mau dilihat itu dia punya badan itu besar, jadi dia mungkin besi-besi penjara saja dia bisa kasih bengkok. Tapi dia tidak gunakan dia punya kelebihan yang ada. Dia tidak menggunakan dia punya kekuatan. Mungkin seorang penjaga saja dia bisa bunuh, karena dia punya badan yang besar dengan latar belakang dia sebagai seorang pembunuh. Tapi dia tidak menunjukkan dia punya kekuatan fisik. Tapi Paulus itu tidak melakukan apa-apa. Dia cuma duduk memuji dan menyembah Tuhan. Dari dua bacaan yang kita lihat di sini pada ayat 6 dan ayatnya yang ke-9, kita akan belajar bagaimana menghadapi masa-masa sukar di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan belajar dua pelajaran penting, bagaimana cara saya dan saudara menghadapi masa-masa sukar di dalam kehidupan kita ini selagi kita masih hidup di muka bumi ini. Sebagai Paulus, dia juga manusia biasa. Setelah dia bertobat, dia mengalami banyak kesukaran, banyak hal yang sulit. Dan bagaimana dengan kita yang masih hidup ini? Kita juga tentu tidak jauh dari masa-masa sukar. Kita pasti mengalami hal-hal yang sukar di dalam hidup. Jadi kita akan belajar dua pelajaran penting, yaitu yang pertama, di sini kita akan baca ayat 6. Jika kami menderita, hal ini menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menghadapi masa-masa sukar, yaitu kita harus bersabar dalam menghadapi penderitaan. Jadi kesabaran ini sangat penting. Kita mengalami banyak kesulitan, kita bisa ambil pelajaran penting dari pembacaan kehidupan Paulus, di mana Paulus itu dia bersabar, dia berdiam diri waktu dia di penjara. Dia tidak diam diri, tidak menggunakan kekuatan dia, tetapi dia berdiam diri, dia bersabar, dan dia tahu bahwa Tuhan yang hebat itu akan datang menolong dia. Dia bersabar bahwa Tuhan itu sanggup datang memberikan pertolongan bagi dia. Jadi di sini Paulus mengajarkan kepada saya dan saudara bagaimana kita jangan menggunakan kekuatan kita, tetapi kita harus bersabar. Tunggu waktu Tuhan. Kita tunggu Tuhan yang memberikan kita pertolongan. Karena di dalam kesabaran, firman Tuhan banyak menceritakan tentang bagaimana sabar itu. Kita lihat juga di di Roma 12 ayat 12. Di sana bisa salah satu membacakan di Roma 12 ayat 12. Di sana firman Tuhan berbicara tentang sabar. Bagaimana Tuhan itu firman Tuhan bicara tentang sabar di dalam Roma 12 ayat 12. Di sana mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi kesabaran. Jadi Roma 12 itu, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabarlah dalam kesesakan. Tuhan bilang, biar kita itu rasa sesak, rasa aduh tidak bisa, tapi Tuhan bilang harus sabar. Ini firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita sabar, pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan Tuhan. Seperti Paulus menguatkan jemaat di Korintus,
bahwa mereka harus sabar dalam mengalami penderitaan. Karena Tuhan akan datang melimpah-limpahkan penghiburan. Tuhan akan datang melimpah-limpahkan keselamatan di dalam diri orang yang sabar. Dan gimana di situ di Korintus 2 ayatnya yang pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua, di situ juga menceritakan tentang sabar, di mana 2 Korintus 6 ayatnya yang keempat, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan yang dalam menahan segala penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesatan, dan kesukaan. Dan di sini Paulus terus menjelaskan kesukaran itu selalu ada karena kita masih hidup di muka bumi ini. Penderitaan itu pasti ada, sakit penyakit itu pasti ada, kesulitan itu pasti ada. Paling kita bingung, aduh kalau sudah lama, pokoknya hal yang kita seperti Musa pun dia merasa kebingungan karena di belakang ada rombongan Firaun, di depan laut mati, ke sana gunung, ke sini gunung. Dia bingung untuk bagaimana, tetapi dia sabar. Dia tahu bahwa dengan kesabaran pasti Tuhan akan datang pertolongan. Akhirnya Tuhan berbicara di dalam hatinya. Dia tenang, dia diam, dia sabar, dia berdoa, dia memuji Tuhan, dan akhirnya Tuhan kasih hikmat untuk berlalu. Jadi kita dalam hal kita sakit kah, kita tidak ada apa-apa, tapi kita harus butuh hal itu. Tuhan ajarkan saya dan saudara untuk bagaimana menghadapi masa sukar harus dengan memiliki roh kesabaran. Dan kesabaran ini juga adalah salah satu buah roh untuk kita bagaimana belajar bersabar. Jadi kita dituntut untuk hari ini firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk menghasilkan buah kesabaran. Karena ini salah satu buah roh untuk kita harus belajar bersabar. Kalau tanpa kesabaran, kita gunakan akal kita gunakan kekuatan kita, tetap penderitaan itu. Karena lewat kesabaran kita akan merasakan bagaimana Tuhan itu bekerja. Tuhan itu melimpahkan penghiburan, keselamatan, memberikan jalan keluar. Baik, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus dia tidak gunakan dia punya kekuatan, tetapi dia duduk diam, bersabar. Dalam kesabaran Paulus ini bukan dia bersabar saja, tetapi dia memuji Tuhan. Dia berdoa dan memuji Tuhan. Kita pun sebagai orang Kristen dalam menghadapi masa-masa sukar, bukan kita bersabar dan duduk diam, tidak. Tetapi di sini Paulus memberikan contoh untuk dalam bersabar itu kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita berdoa, karena Yesus itu bisa ditemui lewat pujian dan penyembahan kita, lewat doa kita. Paulus pun begitu, di dalam penjara dia tidak duduk diam untuk sabar tunggu pertolongan Tuhan, tetapi dia memuji, dia menyembah, dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan turunkan 2 malaikat untuk datang membuka pintu sel dan menyelamatkan Paulus keluar dari penjara. Jadi di sini mengajarkan saya dan saudara untuk tetap bersabar di dalam kesabaran itu. Mari kita sabar di dalam doa dan di dalam pujian penyembahan agar kita mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Baik, kita akan belajar yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-9 yang mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Pertama, kita bersabar dan kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar percaya dan taruh pengharapan kepada Tuhan. Yang pelajaran yang kedua, ayat 9 mengatakan bahwa saya akan baca ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhkan hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Baik, kita jangan percaya, kita